hari ini? Kemarin kita membahas materi apa? Pertemuan yang sebelum pikir apa? Oke, materi kita di bab ini yaitu menghindari sifat pikir dan serakah. Pikir dan serakah sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Hari ini janji kita apa? Pertemuannya membahas tentang kisah tentang karun. Karena di dalam kisah karun ini terdapat materi kita yaitu pikir dan serakah. Oke, sebelum Ibu jelaskan mengenai kisah karun yang terdapat sifat pikir dan serakah, Ibu akan membagikan seperti kemarin, tapi di semester 1. Kalau yang kemarin berapa soalnya? 2. Hari ini cuma 1 soalnya, yaitu ceritakan dengan singkat satu kejadian yang pernah kami lihat orang yang memiliki harta yang banyak tetapi tidak mau berbagi. Siapa yang mau mulai menceritakannya? Aku. Itu yang Oke, dari cerita Ayub. Siapa tadi? Dia memiliki apa? Berarti umpama SPC-nya ada 3, terus diminta sama temannya 1. Tidak dikasih sama Zio. Berarti Zio Oke. Berarti dari cerita Ayub tadi ada sifat pikir dan serakah. Si Zio tadi tidak mau berbagi, berarti dia memiliki banyak atau 3 buah bisa. Berarti banyak. Dia tidak mau berbagi. Oke, selanjutnya siapa tadi pemerannya di sini? Ayub sama Zio. Ayub dan Zio. Tadi siapa yang punya duit? Zio. Banyak uangnya? Banyak. Dan tidak meminjamkan ke temannya si Ayub. Berarti apa? Serakah dan pikir.
Terdapat dalam kisah Karun ini terdapat hewan dan mau menjelaskan semuanya? Oke, kisah Karun ini siapa yang Karun? Ibu tanya nanti tidak dapat menjawab ibu kalau begini ya. Makanya dengarkan ke depan. Karun ini merupakan sepupu Coba dengarkan kisahnya dulu. Karun ini merupakan sepupu dari Nabi Musa. Berarti dia hidup pada masa Nabi Musa, bukan pada masa Nabi Adam. Oke? Dia ini orangnya dulunya rajin beribadah, baik hati, tidak sombong. Tetapi dia miskin. Dulu dia miskin. Terus dia bekerja keras tetapi tidak kaya. Karena dia tadi dekat dengan Nabi Musa, jadi dia meminta doa kepada Nabi Musa. Doakan saya agar kaya. Lalu karena melihat kemiskinannya, Nabi Musa pun meminta pertolongan kepada Allah untuk dia kayakan si Karun tadi. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Lalu si Karun pun menjadi kaya. Saking kayanya, ada yang mengisahkan bahwa di rumahnya ada gudang itu berisi harta dan pintunya memiliki kunci yang besar. Saking besarnya kunci ini membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantunya, seperti unta yang membawa kunci dari gudang hartanya tersebut. Tapi besar kan kuncinya, karena dia kuncinya orang lain. Karena besarnya kuncinya ini membutuhkan bantuan orang lain, dan orang lain ini kan juga membutuhkan bantuan juga. Unta kan bisa dia membawanya, karena dia kan besar. Oke, jadi tadi Karun ini bagaimana sih awalnya? Dia menjadi kaya. Kenapa dia bisa jadi kaya? Karena doa dari dan karena kekayaannya tadi dia menjadi gelap mata, muncullah anak tercela, sombong, ria, pergi, berangkat, dia dan jadi sombong dan ria, tidak mau berbagi, kikir, pergi. Ya karena tadi sifatnya yang sombong, kikir dan